Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Ibu harap selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini kita akan masuk ke materi pendapatan nasional. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kompetensi dasarnya dan tujuan pembelajarannya. Kompetensi dasar 3.1 menganalisis konsep dan metode penghitungan pendapatan nasional. 3.2 menyajikan hasil penghitungan pendapatan nasional. Berikutnya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan pengertian pendapatan nasional. 2. Menyimpulkan manfaat mempelajari pendapatan nasional. Dan yang ketiga, membedakan konsep-konsep pendapatan nasional dan menghitungnya secara tepat dan mandiri serta bertanggung jawab. Sekarang kita akan masuk pada materinya. Ibu akan menjelaskan apa itu pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima seluruh pelaku ekonomi dalam suatu negara selama satu tahun, seperti rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Pendapatan ini mencerminkan tingkat kegiatan ekonomi dan kesejahteraan suatu negara. Pendapatan nasional dapat diartikan dari 3 pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Selanjutnya, manfaat pendapatan nasional. Yang pertama, memperoleh taksiran akurat mengenai nilai barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam satu tahun. Yang kedua, membantu membuat rencana dan melaksanakan program pembangunan berjangka untuk mencapai tujuan pembangunan. 3. Mengkaji dan mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat perekonomian suatu negara. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan juga mengenai konsep-konsep pendapatan nasional ini. Yang pertama, ada produk domestik bruto atau dikenal PDB. Produk domestik bruto ini merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produk di dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun, termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Produk domestik bruto ini dianggap bersifat bruto atau kotor. Yang kedua ada produk nasional bruto. Ini adalah jumlah seluruh produk barang dan jasa suatu negara dalam 1 tahun yang meliputi barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh warga negara baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Ada 2 aliran pembayaran penggunaan jasa faktor produksi. 1. Apabila hasil produksi perusahaan asing yang berada di dalam negeri lebih besar dari hasil produksi perusahaan nasional di luar negeri, maka akan terjadi pembayaran penggunaan jasa faktor produksi ke luar negeri. 2. Apabila hasil produksi perusahaan asing yang berada di dalam negeri lebih kecil daripada produksi perusahaan nasional di luar negeri, maka akan terjadi pembayaran ke dalam negeri. Untuk perhitungannya, menggunakan rumus GNP sama dengan GDP dikurangi pendapatan neto terhadap luar negeri. Oke, yang ketiga ada produk nasional neto atau net national product. Ini adalah nilai pasar barang dan jasa yang dihasilkan dalam 1 tahun. Untuk perhitungannya menggunakan rumus NNP sama dengan PNB dikurangi penyusutan atau depreciation. Yang keempat, ada pendapatan nasional bersih atau net national income.
Net national income ini dapat dilihat dari dua sisi. Itu dari sisi pendapatan, yaitu pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Dua dari sisi produksi, yaitu sejumlah nilai bersih barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara. Perhitungannya menggunakan rumus NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Yang kelima ada pendapatan perorangan atau personal income. Pendapatan perorangan merupakan seluruh pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat. Jenis pendapatan yang tidak termasuk dalam pendapatan nasional merupakan pendapatan pribadi. Perhitungannya menggunakan rumus PI sama dengan NNI dikurangi buka kurung laba ditahan ditambah iuran jaminan sosial tambah asuransi tambah pajak perseorangan tutup kurung tambah transfer payment. Dan yang keenam ada pendapatan bebas atau disposable income. Pendapatan disposable adalah pendapatan yang dapat digunakan oleh penerimanya, yaitu semua rumah tangga yang ada dalam perekonomian untuk membeli barang-barang dan jasa yang mereka inginkan. Perhitungannya menggunakan rumus DI sama dengan PI kurangi pajak langsung. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan juga bagian pengertian pendapatan nasional melalui 3 pendekatan. 1. Pendekatan produksi. Pendekatan produksi yaitu dengan menjumlahkan nilai produksi tiap-tiap sektor ekonomi atau dengan menjumlahkan secara keseluruhan nilai tambah dari semua kegiatan ekonomi yang dihasilkan perusahaan. Yang kedua ada pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh penerimaan atas faktor produksi, yaitu sebagai berikut. 1. Upah sebagai penerimaan bagi tenaga kerja. 2. Sewa sebagai penerimaan bagi pemilik properti. 3. Bunga sebagai penerima bagi pemilik modal. Dan yang keempat, laba sebagai imbalan atas kerjanya sebagai pengusaha yang di dalamnya termasuk dividen. Dan yang ketiga ada pendekatan pengeluaran, yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh para penerima pendapatan seperti rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga negara, dan masyarakat luar negeri. Selanjutnya ada pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita menunjukkan kemampuan yang nyata dari suatu bangsa dalam menghasilkan barang dan jasa dan kenikmatan yang diperoleh setiap penduduk. Hasil penghitungan pendapatan per kapita sebenarnya tidak dapat secara langsung digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran dan kesejahteraan suatu negara. Perhitungannya pendapatan per kapita sama dengan pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. Yang terakhir ada distribusi pendapatan nasional. Ada 2 tolak ukur untuk mengetahui pemerataan pendapatan. Yang pertama, ada rasio indeks Gini, biasanya disebut koefisien Gini. Koefisien Gini ini adalah ukuran ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan suatu negara. Yang kedua ada kriteria Bank Dunia dalam menghitung persentase distribusi pendapatan. Menurut kriteria Bank Dunia, yang menjadi patokan adalah 40% penduduk termiskin. Oke, anak-anak, Ibu harap kalian dapat memahami materi kita hari ini dengan baik. Sampai jumpa di minggu depan semua. Terima kasih.